Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, mari kita doa sejenak sebelum kita akan datang kepada Tuhan memuji memuliakan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji dan mengagungkan nama-Mu. Beri kami pimpinan Roh Kudus supaya kami dapat mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan berkat-Mu turun atas kami. Terima kasih, kami akan mulai pujian ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Kita bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Angkat tanganmu, katakan layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkaulah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakanlah yang angkat tanganmu, layaklah
akan disembah. Amin, saudara. Saudara akan masuk dan menemui Tuhan. Hanya pujian dan penyembahan yang saudara bisa bawa, yang pada hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Bawa pujian bagi Dia. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku, sebab Dia gerakanku, oh gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh gerakanku, oh Dia gerakanku. Dia menggerakkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka dan menggerakkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakan kita. Oh gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka dan menggerakkanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka dan Dia gerakanku. Sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Bersuka sebab Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Haleluya, berikan sorak bagi Dia. Dia yang memberikan kegirangan sukacita, Dia juga akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, sebab Dialah gunung batu perlindungan saudara. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun diterjang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Dia kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku,
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Silakan duduk saudaraku. Puji saudara, puji Tuhan. Kalau saudara mendapatkan kekuatan dan bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menjadi kekuatan saudara. Satu syaratnya, saudara jangan lepaskan Tuhan. Amin. Saudara tetap tergantung kepada Tuhan. Orang Jawa bilang gandul Yesus terus. Amin. Haleluya, ini paling suka saudaraku. Kalau saudara senantiasa mengikut Tuhan. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng, saben dina urip gadol Gusti. Yo kita berdiri, kita gadol. Yes, gadol Gusti. Saben dina wengi gadol Gusti. Gadol Gusti, gadol Gusti, gadol Gusti. Saben dina wengi gadol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tenang, hatiku rasa senang, saben dina kula gadol Gusti. Yes, yes. Gusti, gadol Gusti, gadol Gusti. Amen. Saben dina wengi gadol Gusti. Gadol Gusti, gadol Gusti, gadol Gusti. Yes, saben dina wengi gadol Gusti. Haleluya. Amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tenang, hatiku saya senang, saben dina uripku gadol. Sekali lagi gadol Gusti. Yes, gadol Gusti, gadol Gusti, gadol Gusti. Saben dina wengi gadol Gusti. Gadol Gusti, gadol
silakan duduk saudaraku. Tetap gandel Gusti. Sebab saudara rindu akan Tuhan. Tuhan akan berikan kepuasan saudara melalui kebenaran firman. Hidup kita saudara seperti rusa yang rindu akan air, haus akan air. Demikian saudara saat rindu firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Mari saudara kita bangkit buat diri, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Yesus, haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Yang bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal hanya indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal hanya lihatkan dekapan
indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kami menyembah, betapa indahnya Engkau Tuhan. Haleluya. Makasih Yesus. Haleluya. Kami usahakan firman-Mu, puaskan hati kami Yesus. Haleluya. Puji nama-Mu. Terima kasih Bapa, sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami. Pagi ini kami dapat memuji, mengagungkan Engkau, sebab Engkau layak diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa buat Roh Kudus, biar sebentar umat-Mu akan menerima kepuasan yang Kau berikan melalui kebenaran firman-Mu. Jadikan kami seperti rusa-rusa yang haus akan air. Demikian kami umat-Mu haus akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebentar Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkan kami matikan suara hati kami, dan kami buka telinga hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berkarya terus buat kami menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu, uratilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Puji Tuhan, kita sudah lama tidak mendengar suara emas daripada Bapak David Eko Susilo. Kurang lebih 5 tahun. Biasanya beliau selalu melayani sebagai WL 5 tahun yang lalu. Tapi ternyata sampai sekarang suaranya tetap tidak berubah, ya. Nah, tidak ada istilah lanjut usia, umur. Pelayanan memuji Tuhan adalah pelayanan yang berkesinambungan, ya. Jadi tidak ada pekerjaan yang abadi nanti. Semuanya akan berakhir di dunia. Tidak ada kegiatan-kegiatan secara lahiriah. Hanya satu pekerjaan pelayanan yang tetap kita bawa sampai kepada kekekalan, yaitu kita melayani pekerjaan Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saudara menyanyi, memuji Tuhan sekarang ini merupakan persiapan untuk kita bawa di dalam kerajaan sorga. Amin. Karena itu saudara jangan jual mahal, buka suara, ya. Saya melayani di Sumatera Utara beberapa tahun yang lalu, daerah pedalaman, ya, luar biasa. Di Sumatera Utara itu meskipun ya jemaatnya sederhana, tapi mereka punya ya kelebihan, punya suara khas, suara yang keras, ya, suara yang semangat, ya. Mereka bisa memuji Tuhan sampai 3 jam, saudara.
Ya, ibadahnya itu jam 8 sampai jam 11. Wah, luar biasa. Mereka tuh punya suara sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena itu kita harus memberi yang terbaik untuk Dia, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk saya dan saudara. Puji Tuhan. Tema pada minggu ini saya mungkin sudah sharekan temanya, ya. Haleluya. Tema pada saat ini, bacalah buku tabungan Anda di bank. Ya. Saya percaya di antara saudara ada yang punya buku tabungan di bank, entah itu BRI, BCA, ya, BNI, apalagi Mandiri dan lain-lain bank. Ya. Jadi setiap kali, ya, saudara selalu mengecek, ya, transfer dalam dunia bisnis dicek di buku tabungan, ya, entah itu lewat m-banking maupun secara langsung. Ya, kita mengerti, kita tahu, oh iya, ternyata buku tabunganku sudah terisi penuh, semua bayar, ya, transaksi, ya, semuanya sudah bayar lunas, sehingga merasa senang, ayam tentram, ya. Nah, itulah pengalaman hidup kita di dunia ini. Tetapi pada saat ini saya akan membawa saudara kepada hal-hal yang lebih dalam. Tidak hanya bicara tentang tabungan secara duniawi, ya. Saya akan belajar dari kehidupan seorang Paulus, ya, doa seorang Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Mari kita akan baca dulu Efesus pasalnya yang pertama. Kita membaca ayatnya yang ke-15. Efesus 1:15 berkata demikian. Di situ dikatakan doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan dan dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Ya, jemaat di Efesus memiliki dua hal yang menonjol. Yang pertama, mereka memiliki iman yang sungguh-sungguh kuat. Iman kepada Tuhan. Itu yang didengar, itu yang dicatat oleh Paulus. Imannya tangguh, imannya itu berbobot. Dan iman yang berbobot, iman yang dinamis inilah yang membuat orang-orang yang ada di Efesus menjadi jemaat yang bertahan. Walaupun tantangan besar, hambatan, aniaya, rintangan tidak membuat mereka mundur dari Tuhan karena punya iman. Yang kedua, mereka punya kelebihan, mereka mengasihi saudara-saudaranya seiman, satu sama dengan yang lain. Dua hal ini yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki oleh jemaat Efesus. Kasihnya kepada saudara-saudara seiman, mereka juga menonjol karena mereka tahu bahwa saudara-saudara seiman itu adalah saudara-saudara di dalam Kristus. Tidak ada alasan kita harus membenci saudaramu. Tidak ada alasan kita tidak suka sama saudara-saudara seiman, karena mereka juga mendapatkan kehormatan untuk memperoleh penebusan dari Tuhan yang sama. Karena kita harus mengasihi. Kita lanjut. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya
Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa ayat ini, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, dan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudara, pembacaan ini bicara tentang bacalah buku tabungan saudara di bank. Pada tahun 1822 ada seorang ibu pendeta dari bangsa Jerman. Suatu hari dia melahirkan seorang anak laki-laki yang lucu, dan dia tidak pernah berpikir dan tidak pernah membayangkan suatu saat putra daripada hamba Tuhan ini menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa, yang menjadi namanya terkenal di dunia, ya, jadi seorang yang kaya raya, ya. Jadi pada waktu anak ini berusia 7 tahun, suatu hari dia membaca di sekolah tentang kisah-kisah masa lampau, masa lampau, di mana cerita atau sejarah itu dilukiskan di kota Troy. Di kota Troy itu adalah negara Turki, negara Turki. Dalam cerita itu menceritakan di kota Troy ini terjadi satu kebakaran yang besar yang menghabiskan kota yang kaya raya dengan harta karun yang begitu banyak. Nah, anak muda yang bernama Hendrik ini, dia percaya kepada sejarah, bahwa dicatat ini sejarah bukan sebuah cerita, tetapi ini sebuah sejarah yang nyata. Pada waktu tahun 1873, sekian puluh tahun berikut, dipelajari kota ini, Troy ini, dan dia datang ke Turki, dan saudara tahu itu yang sudah jadi puing-puing yang tidak pernah diingat oleh masyarakat, oleh penduduk negeri Turki. Satu hari si Hendrik ini mencoba membongkar apa yang pernah ditulis dalam sejarah, bahwa di situ ada harta kekayaan yang luar biasa. Benar, saudara. Singkat ceritanya, akhirnya kekayaan harta karun yang begitu banyak di dalam reruntuhan itu mereka bawa ke negeri Jerman, dan akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya karena dia percaya kepada apa yang dia baca, apa yang dia pelajari di dalam sejarah itu, bahwa ini sebuah hal yang real, nyata. Akhirnya dicatat dalam sejarah, anak pendeta ini adalah seorang miliarder yang terkenal.
Karena dia percaya kepada tulisan, percaya kepada sejarah, percaya, dan dia bertindak, mengimani, mempercayai, dan berjuang untuk merebut harta karun. Nah, setelah kekayaan ini dibawa ke negara Jerman, akhirnya pemerintah Turki menjadi marah, tapi sudah terlambat. Kekayaannya sudah diborong ke negara asing, dan bangsa Turki ini akhirnya hanya tinggal hanya kecewa. Kenapa sebenarnya di negeriku ini sebenarnya adalah negara kaya. Memang Turki itu negara yang kaya, saudara. Saya pernah ke sana. Saya pernah ke sana 2 minggu, saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, itu gereja yang ada di pasal 2, pasal 3 Wahyu, semuanya berada di Turki, negara Turki. Wah, Turki itu negara maju, negara makmur. Karena Turki itu negara perbatasan antara Eropa dan Asia. Nah, jemaat yang ada di Efesus ini berdiri di negara Turki, negara yang makmur. Tapi apa yang diajarkan oleh Paulus, meskipun negara ini makmur, punya simpanan di bank, tapi toh sejarah mencatat semuanya habis karena peperangan yang selama berabad-abad, yang menggerogoti kekayaan-kekayaan ini, termasuk kekayaan yang disebut gereja Efesus, gereja di Philadelphia, gereja di Smyrna, gereja di Sardis, dan lain-lain, semuanya habis. Tapi lewat doa Paulus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang tersebut memiliki tabungan-tabungan yang tersimpan di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, saudara dan saya mungkin di dunia, kau tidak punya uang ditabung di bank, kau tidak punya simpanan, kau tidak punya aset, engkau tidak usah minder, engkau tidak usah merasa rendah diri. Engkau adalah orang yang kaya di mata Tuhan, karena engkau punya tabungan yang tidak bisa disentuh oleh orang-orang jahat, oleh penipu, oleh siapapun di dunia. Aman tabungan saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, kita lihat tabungan apa yang harus kita buka. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17 bagian B, dikatakan 17 bagian B. Efesus pasalnya yang ke-1 17. Kita harus dapat mengenal Dia. Ayat 17 bagian B. Efesus pasal 1 ayat 17 bagian B berkata begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini kekayaan saudara. Jemaat yang ada di Efesus, jemaat secara intelektual orang yang maju. Secara ekonomi, Efesus menjadi pusat perekonomian. Apalagi secara masalah-masalah keyakinan, kepercayaan. Efesus punya pusat penyembahan berhala yang dikagumi oleh dunia saat itu, yang disebut penyembahan Dewi Diana atau Dewi Artemis. Ya. Dewi ini yang bisa memberi kekayaan, saudara, memberi kemakmuran. Tetapi
Paulus katakan, kalau kau bandingkan dengan apa yang ada di kota Efesus, tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan pengenalanmu kepada Tuhan dengan benar. Ini penting. Ini harta yang harus kita miliki. Kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Kalau pemahaman doktrin pengenalan kita akan Tuhan dengan benar, kita akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus itu berkuasa. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah tabib penyembuh. Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah pelindung. Kita percaya Yesus adalah penghibur. Yesus adalah penebus dosa. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu yang bisa mengubah nasib sejelek seburuk apapun yang dialami, dihadapi oleh orang-orang percaya. Karena itu mari tingkatkan pengenalan saudara kepada Tuhan. Kalau saudara sudah mengenal Tuhan dengan benar, saudara hidup akan tenang, saudara. Saudara tidak akan takut walaupun dunia mengalami goncangan-goncangan. Dunia menghadapi krisis. Ya, saudara, dunia sekarang sedang menghadapi krisis secara global. Pemimpin-pemimpin dunia, mereka akan bersidang nanti bulan depan G20 di Nusa Dua Bali, membahas bagaimana mengatasi ya krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis energi, krisis-krisis yang sedang melanda dunia. Mereka akan mengadakan konferensi secara internasional untuk mengatasi pemecahan. Apalagi konflik-konflik peperangan yang membawa dampak yang melanda dunia, termasuk juga Indonesia kena imbasnya. Makanya harga-harga sekarang naik semua. Tepung terigu yang asalnya disuplai dari negara Ukraina itu mengalami keterbatasan. Nanti harganya kedelai, harga-harga pangan yang lain mengalami perubahan. Tapi saya kasih tahu pada saat ini, saya berdiri di belakang mimbar ini, kau tidak usah goncang imanmu, kau tidak usah takut. Selama engkau mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan akan bertanggung jawab terhadap hidupmu. Tuhan akan bertanggung jawab terhadap keluargamu. Tuhan akan bertanggung jawab terhadap masa depanmu. Bahkan Tuhan akan bertanggung jawab pada saat kita akan menutup mata. Dia akan siapkan satu tempat yang disebut surga. Saudara tidak usah kenallah dia. Kalau saudara mengenal dia dengan benar, saudara akan semakin mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saudara akan semakin setia beribadah. Saudara semakin setia melayani. Saudara akan semakin maksimal memberikan hidupmu, tenagaku, pikiranku, ya, keahlianku, talentaku, hidupku, mungkin juga hartaku, kita beri untuk kemuliaan bagi dia. Ini tabungan saudara. Yang kedua, tabungan saudara, kita mengenal panggilan Allah. Panggilan Allah. Saudara, ayat 18 di situ dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Panggilan Allah. Saudara, bukan suatu kebetulan saudara jadi anak Tuhan. Saudara dan saya juga bukan satu kebetulan jadi anak Tuhan, apalagi jadi pendeta. Saya bersaudara itu 10 saudara kandung. Hanya satu yang jadi pendeta full timer. Yang lain hanya pelayanan part timer membantu di gereja.
panggilan ilahi. Karena itu saudara syukuri, saudara menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang agung, baik selama kita di dunia maupun yang akan datang. Yohanes pasal, kita baca satu ayat, Yohanes 15 ayat 16. Coba kita tayangkan dulu. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 16. Silakan ditayangkan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu hidup. Supaya setiap orang kamu meminta kepada Tuhan, maka namaku diberitakan kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, bukan kita memanggil Tuhan, tetapi Tuhan memanggil kita. Saudara dipanggil untuk menjadi jemaat. Saudara juga dipanggil untuk menjadi jemaat GBI Philadelphia. Syukuri, hormati panggilan. Inilah rumah rohaniku. Inilah rumah di mana hidupku harus dibimbing dari hidup sampai ketemu Tuhan. Saudara kalau punya rumah, di rumah masing-masing. Mungkin saudara punya rumah, teman, sahabat di tetangga atau di kampung lain, di kota lain, mungkin lebih baik, lebih lengkap, lebih mewah. Saudara, meskipun mereka rumahnya lebih baik, tapi kita harus bersyukur dengan rumah kita. Mungkin rumah kita jelek, fasilitasnya tidak lengkap, sarananya belum komplit, tapi ini rumahku. Harus terima, harus disyukuri. Disinilah aku hidup, disinilah aku makan, disinilah aku didoakan, di sini hidupku diberkati. Saudara jangan lihat sekarang. Gereja mendoakan jemaat itu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun. Saudara diberkati. Itu tidak terlepas dari doa-doa dari gereja. Saudara sukses, itu karena ada berkat-berkat yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Itu harus diingat, itu harus disyukuri, itu harus kita pertahankan. Jangan jadi seperti orang dunia, tidak suka, tidak senang karena sedikit konflik, keluar, pindah gereja. Itu kan orang dunia, itu kan partai. Tapi kalau orang yang rohani, yang sudah mengenal Tuhan, wah aku tidak mau. Aku tidak mau mengkhianati gereja. Aku tidak mau mengkhianati pendetaku. Aku tidak mau. Karena disinilah aku mengenal Tuhan dengan benar. Makanya aku bersyukur supaya hidupku berbuah. Karena Allah yang memanggil, Allah memilih aku harus berbuah. Paling sedikitnya kita harus berbuah jiwa, berbuah kasih, berbuah pelayanan, berbuah kerendahan hati, buah pertobatan, ya, buah-buah yang lain. Ini kekayaan-kekayaan yang harus kita miliki di tabungan ilahi. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, agar kita mengetahui kekayaan Allah. 18. Bagian yang ketiga, kekayaan Allah. 18. Kita kembali kepada Efesus 1:18. Ya, bagian B. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wah. Jadi jemaat yang ada di Efesus
dikatakan kamu ini kaya. Ada kekayaan-kekayaan di dalam Tuhan yang tidak dimiliki oleh orang-orang Efesus yang di luar Tuhan. Memang mereka kaya secara materi, tetapi mereka miskin secara rohani. Tapi kamu kaya karena kamu punya apa? Kamu punya surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita kaya, kita nikmati kekayaan-kekayaan surga. Dalam sejarah Amerika, ada seorang miliarder yang terkenal, pelitnya, cerek, meditnya yang luar biasa, yang disebut Hetty Grant. Hetty Grant ini seorang jutawan, tetapi dia terkenal terkenal medit. Untuk menikmati makan bubur setiap hari. Dia tidak mau menghangatkan buburnya di kompor atau di kompor gas karena harus mengeluarkan setrum. Dia pikir bayar tambahan bayaran ke PLN. Itu sebabnya setiap hari dia makan bubur dingin. Dia kaya sebenarnya, tapi dia miskin. Satu hari anak lakinya yang tiba-tiba dia sakit, bagian mungkin kena diabetes begitu tinggi. Anaknya yang menjadi pewaris aset-aset kekayaan Hetty Grant ini, dia menunda-nunda untuk membawa ke klinik. Karena alasan belum ada klinik yang bisa memberikan pelayanan yang gratis. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena tertundanya waktu anak laki-lakinya itu harus dipotong kakinya, saudara, jadi putung. Sebenarnya dia punya uang banyak. Saudara tahu, setiap hari dia hidupnya seperti orang gembel walaupun dia kaya. Pada suatu hari akhirnya si Hetty Grant ini meninggal dunia. Saudara tahu, setelah diselidiki aset-aset yang ada di bank, dia memiliki 100 miliar US dollar. Kekayaannya disimpan di bank. Kaya, tapi miskin. Itulah gambaran hidup orang-orang Kristen. Sebenarnya kau dan saya kaya. Kaya dengan kemurahan, kaya dengan kasih, kaya dengan kebaikan Allah, kaya dengan penghiburan, kaya dengan kekuatan, kaya dengan janji-janji Allah. Kenapa tidak kita nikmati dengan iman? Karena kita tidak mengerti bahwa di tabungan sorga itu sebenarnya sudah tercantum kekayaan-kekayaan rugi, kekayaan-kekayaan yang lain. Tapi karena dia tidak mengerti, akhirnya hidup kekristenan menjadi orang yang miskin secara. Haleluya. Oleh karena itu Tuhan bilang kepada Paulus, kamu kaya. Tidak bisa dibanding dengan kekayaan-kekayaan kota Efesus. Karena Efesus itu salah satu ibu kota provinsi di Kekaisaran Romawi, khususnya di wilayah Asia. Sekali-kali Pak David pergilah ke Efesus. Sekarang Turki, negara Turki terkenal. Wah, orang Turki itu orang campuran. Wajahnya tuh ya setengah timur tengah, setengah barat. Ya. Makanannya juga luar biasa. Ya. Tempat wisatanya luar biasa. Ya. Puji Tuhan.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kamu kaya karena kau kaya di dalam Kristus. Kadang-kadang kekayaan kita hanya ingin kepada masa lalu. Masa lalu aku pernah makmur, pernah aku punya toko besar, pernah aku sukses, pernah aku berhasil. Ya, kita mulai berpikir, ya tidak mungkin masa depanku bisa diubah oleh Tuhan. Jangan seperti Gideon yang pengecut. Tuhan bilang, waktu Allah datang kepada Gideon, "Hei Gideon, kau pahlawan." Tapi Gideon bilang, "Enggak, aku orang yang paling kecil, aku orang yang paling miskin, aku orang yang tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang lain, suku-suku lain." Tidak, kau pahlawan, kau sukses, kau kuat, kau mampu. Benar, saudara. Pada waktu dia memandang ke depan, bukan menoleh ke belakang, dia diubah hidupnya, nasibnya. Dia menjadi seorang pahlawan yang bisa merebut kemenangan bangsa Israel dari penjajahan musuh-musuh kafir. Kenapa? Pola pikirnya, mindsetnya diubah, bukan kepada yang lalu, kepada janji Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau sekarang hidup saudara pas-pasan, hidup saudara kalah, hidup saudara lemah, hidup saudara miskin, hidup saudara rasa mungkin tidak dihargai orang lain, tidak diperhitungkan orang lain, tidak terkenal, jangan melihat sekarang, lihat ke depan. Amin. Saudara orang yang kaya raya, saudara punya sorga beserta seluruh isi. Nanti kita lihat kaya apa yang berikutnya, yang harus kita buka di tabungan kita, bank kita di surga. Yang terakhir kita lihat, kita mengenal kekayaan-kekayaan dalam kuasanya. Kita lihat di dalam ayat 9 sampai 23. Ya, kuasanya dikatakan 19 sampai 23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya dan seterusnya. Jadi bicara tentang kuasa, kekuasaan, otoritas yang disebut bahasa Alkitab dinamos atau dinamit. Sudah tahu dinamit itu bentuknya kecil, betul kan tidak? Tapi kalau dilempar, khususnya itu dinamit yang biasanya dipakai untuk mengepung ikan itu. Di kampung saya dulu kurang lebih 50 tahun yang lalu, mereka mencari ikan dengan memakai alat dinamit. Dia naik perahu kecil, dia cari di mana kumpulan-kumpulannya ikan berkerumun, dan mulai tahu di sana. Terus dinamit itu kecil seperti mercon ya, mungkin sebesar jempol ini. Dia mulai disulut gitu ya, sumbunya disulut, terus dilempar ke atas permukaan air laut, di mana ikan-ikan yang sedang bergerombol. Wah, saudara, luar biasa. Pada waktu dia jatuh ke dalam air, itu meledak. Dinamit itu meledak. Air itu bisa muncrat ke atas. Termasuk ikan-ikan pun muncrat ke atas. Dan sebagian besar ikan itu pasti mati. Kekuatan dinamis, kecil, tapi ada kuasa ilahi. Saudara, contoh tanggal 3 ini besok diberlakukan kedisiplinan berlalu lintas selama tanggal 3 sampai 16, kurang lebih 16. Di jalanan akan diadakan sweeping, jegatan-jegatan
yang tidak pakai helm yang standar, tidak pakai sabuk pengaman kalau naik mobil, kendaraan-kendaraan yang tidak lengkap persyaratannya akan ditilang. Ya, biasanya kalau ada cekatan di jalan tuh ada polisi polantas. Mungkin orangnya kecil, tapi dia hanya memakai alat yang disebut peluit, perit. Kendaraan, mobil, bis besar, tronton, kalau sudah polisi berdiri di jalan walaupun dia kecil dengan suara perit, pasti kendaraan itu berhenti. Kenapa? Kekuatan mobil dengan polisi itu secara fisik tidak ada apa-apanya, tapi karena polisi itu punya otoritas, punya kuasa yang menahan, kuasa yang memberhentikan kendaraan, kuasa yang mengatur lalu lintas. Karena ada dinamus, ada otoritas. Saudara dan saya, kita harus miliki otoritas ini, kuasa ilahi, kuasa sehingga dapat menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, santet, kutuk-kutuk dari nenek moyang, ya, kuasa-kuasa sakit penyakit, kuasa-kuasa kegagalan, kuasa-kuasa yang disebut sakit hati, luka batin, putus asa, kesepian, merasa diri gagal, merasa diri lemah. Tapi kalau kau memakai otoritas ilahi ini yang datang dari surga, dikatakan hidup ini sebagai tubuh Kristus. Dia kepala. Tuhan itu kepala gerejanya. Kita ini anggotanya. Dan dia bilang Tuhan memberikan kuasa kepada anggota untuk menginjak-injak musuh, menginjak kuasa iblis, setan, apapun yang mencoba menyerang kita. Pakailah otoritas itu. Saudara yang sakit, mungkin malam-malam hari tidak sempat datang ke gereja, tidak sempat memanggil hamba Tuhan. Saudara pakai dalam nama Tuhan Yesus, tumpang tangan kepada tubuh saudara yang sakit, berdoa dalam iman dalam nama Yesus. Jamah tubuhku yang sakit ini, jamah paru-paruku yang sakit, jamah darah tinggiku yang tidak normal, jamah pikiranku yang stres, jamah yang mengerintangi hidupku. Pakai itu kuasa saudara. Ini kekayaan saudara. Jadi kekayaan saudara harus gunakan. Kalau enggak, nanti kekayaan-kekayaan yang Tuhan beri akan dicuri oleh iblis, kita jadi miskin. Jadi orang Kristen yang miskin secara rohani. Padahal kita ini kaya. Karena kita sudah tahu, oh kita lihat tabungan Allah. Tabunganku kita lihat di dalam firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, secara jasmani kita lemah mungkin, tapi kita katakan, aku kuat. Aku kuat. Secara ekonomi kau miskin, dibilang, aku diberkati. Saya beberapa bulan yang lalu, ini kesaksian nyata, saya bayar uang lawyer, itu kasusnya tanah. Karena dipinjemin oleh seseorang dengan kolektif itu, saya harus bayar kepada orang tersebut untuk dibayar kepada pengacara. Itu 5 juta, saudara. Bukan sedikit, 5 juta. Karena saya ditagih terus, saya bilang minta maaf, bukan saya tidak ada niat untuk tidak bayar hutang. Saya pasti bayar. Dan singkat ceritanya akhirnya saya dapat berkat. Saya katakan, saya akan transfer uang. Siang-siang saya transfer 5 juta. Saya tanya, sudah terima? Sudah. Saya kirim. Oh sudah om.
Sudah masuk transfernya 5 juta. Puji Tuhan. Sudah aku udah punya beban. Sorenya malam datang. Telepon lagi datang. Om, transfernya Om Budi itu salah. Salah nomor rekening. Bukan namanya sama, tapi nomor rekeningnya beda. Orangnya beda. Jadi Om harus bayar. Waduh, 5 juta saudara. 5 juta. Saya minta bantuan kepada anak-anak rohani. Tolong di Manahel BCA beberapa kali. Selalu katakan masih dimediasi. Kalau dari pihak BCA katakan, waktu didatangi nasabahnya dibilang, saya kenal kok Pak Rudi. Loh kalau kenal kenapa tidak dikembalikan uang saya? Saya minta nomor teleponnya. Nasabah itu pihak perusahaan BCA tidak bisa. Itu rahasia perusahaan. Sampai saya naik ke Kanwil Banyuwangi, Surabaya, Kanwil BCA. Gak bisa Pak, ini rahasia perusahaan. Gak bisa memberikan nomor HP nasabah lain kepada orang lain. Ya sudah menyerah. Saya hanya berdoa, Tuhan, 5 juta Tuhan. Saya ditagih terus dengan lawyer ini. Saya laporan Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Bukan 500.000, 5 juta. Saya ingin bayar. Bukan saya mau ngemplang uangnya orang lain. Saya ingin bayar. Tapi gimana ini saya proses? Saya datang ke sana sudah berkali-kali ke bank. Baik di Roko Jambi maupun di Banyuwangi. Alasannya masih dimediasi Pak. Tunggu saja informasi dari BCA Pusat. Sampai sekarang 0. Tapi Tuhan tahu niat saya untuk bayar itu Tuhan tahu. Satu saat ada seorang anak Tuhan, hatinya tahu-tahu dia, Om saya mau kasih berkat. Saya berkat ya pikir berkat. Ya ukuran saya pikir berkatnya segitu. Nah, setelah dibuka itu berkatnya tuh 5 juta saudara. 5 juta sesuai dengan utang saya. Jadi saudara, engkau kalau punya masalah, dikatakan dalam Yohanes tadi pasal 15-16, kau kalau meminta dengan iman, dengan kuasa, dia akan memberi. Pakai itu kuasa saudara. Hari ini apa engkau hadapi? Kesulitan, masalah, sakit penyakit, kekurangan, masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah yang lain. Ayo datanglah pada Tuhan. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah siapkan hidupnya, tubuhnya, darahnya tertumpah supaya saudara dan saya memiliki tabungan-tabungan di sorga. Tinggal saudara menggunakan dengan iman. Tetap semangat. Mari kita setia mengiring Yesus sampai janji Tuhan ini menjadi milik kita semuanya. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Angkat satu pujian. Kita angkat satu pujian. Anak domba. Kita akan nyanyi satu pujian. Di hadapan tata kudusmu, ku tersungkur menyembahmu. Di hadapan tata kudusmu, sujud menyembahmu.
saudara. Di hadapan tahta-Mu, di hadapan tahta kudus-Mu, bersujud menyembah-Mu, sembahkan dan bagi anak domba. Angkat penyembahan-Mu, angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Aku, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup, terima kasih. Mari Roh Kudus, bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, agar kami melihat buku tabungan di dalam kerajaan-Mu. Betapa kayanya, betapa hebat kuasa-Mu, betapa hebat kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus menteraikan firman-Mu di hati kami yang paling dalam. Betapa kaya hidup kami, karena kekayaan itu datang dari Engkau, yang tidak bisa dicuri oleh manusia, tidak bisa dirampok, tidak bisa habis oleh karena keadaan. Karena kekayaan dari Tuhan adalah kekayaan yang sempurna, yang abadi. Sebab itu Bapa, berkati kami yang sudah percaya, yang sudah beriman. Oh, kami saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kekayaan sorga menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih. Sebentar lagi kami juga akan menikmati kekayaan lewat tubuh dan darah-Mu yang kudus. Biarlah setiap pribadi yang datang malam saat ini, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau, sehingga tidak ada satu kuasa yang dapat memisahkan kami. Sebab itu
Kepada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani boleh maju ke depan.